Oke, jadi kita akan membahas persamaan logaritma bentuk ketiga sampai kelima, oke? Bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga itu ini, nak. Persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx, oke. Di sini sama A log-nya ruas kiri, A log di ruas kanan juga A log. Nah, artinya kalau yang ruas kiri 2 log berapa gitu, ruas kanan juga 2 log berapa gitu ya. Atau paling enggak kalau berbeda pasti bisa dijadikan sama itu. Terus ini fx, ruas kiri berupa fx dan ruas kanan berupa gx, numerusnya itu. Jadi ruas kiri berupa fungsi x dan ruas kanan juga fungsi x, tapi yang berbeda ya. Oke, sampai sini bentuknya paham ya, nak? Paham. Oke, paham. Oke, kira kita baru join. Silahkan mengikuti ya, nak. Semoga tidak ketinggalan. Oke, ketiga ini jadi logaritmanya ini sama. Logaritmanya ini sama. Dan numerusnya ini berupa fungsi tapi yang berbeda. Fungsi X yang berbeda. Oke, solusinya apa? Solusinya ini, nak. Fx sama dengan Gx. Fx diambil dan disamadengankan dengan Gx. Oke, ada syaratnya. Syaratnya Fx dan Gx itu positif atau lebih dari 0. Nah, kayak kemarin, kayak yang bentuk yang pertama. Oke, contohnya di sini. 2 log X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 2 log 8 dikurangi 2. Ruas kiri 2 log, ruas kanan juga 2 log. Sama, ya. Ruas kiri, dia berupa fungsi X, ruas kanan juga berupa fungsi X, tapi yang berbeda. Yang ruas kiri X kuadrat plus 3X plus 2, yang ruas kanan 8X min 2. Oke. Langsung boleh kalian bisa langsung ke solusinya, boleh ke cari syarat numerusnya. Oke, cari syarat numerusnya tuh. Syarat untuk numerus harus lebih dari 0, baik fx dan gx-nya. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 2, lebih dari 0. Oke, ini kayak kemarin, nak. X kuadrat plus 3x plus 2 lebih dari 0. Difaktorkan jadi x plus 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Ini sama dengan ya, harusnya. Oke, setelah itu dibikin apa? Garis bilangan. Ketemu x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 1. Nah, berarti di sini min 2 dan min 1. Oke. Terus setelah ini ambil apa, nak? Ambil titik apa? Berapa? Di tengah-tengah. Bukan Titik di 0. tengah-tengah ya. Titik apa? Di kanan. Kanannya min 0. 1. 0. Iya, betul. Ambil 0 ya, nak. Ambil 0 dimasukkan ke pemfaktoran ini. Yang ada X-nya abaikan, jadi tinggal 2 kali 1. 2 kali 1 apa, nak? Berapa, nak? 2 kali 1? 2. Iya, 2. Berarti positif ya. Positif. 0 tadi ada di mana? Paling kiri, tengah, atau paling kanan? Kanan, paling kanan. Nah, paling kanan. Berarti paling kanan dia positif. Ini negatif, ini positif. Oke. Paham ya? Terus setelah itu gimana, nak? Ambil positif atau negatifnya dilihat dari apa? Tandanya. Halo? Tandanya, Iya, Bu. tandanya ini. Tandanya apa ini? Lebih dari. Lebih dari. Kalau lebih dari berarti ambil yang? Kanan kiri. Iya, kanan kiri ini. Oke, ini ya. Oke, terus setelah itu berarti X-nya
kurang dari kanan sebelah kiri ya, kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari negatif 1 karena kanannya negatif 1, oke? Paham ya ini? Ibu hapus. Loh, error. Oke, Ibu hapus. Nah, itu tuh. Untuk bentuk ketiga, setelah cari syarat numerusnya, yang ini fx, sekarang cari yang gx. Gx juga, nah, 8x min 2 lebih dari 0, maka ketemunya x-nya lebih dari 1/4, ya. Oke, berarti ada 3, negatif 2, negatif 1, dan 1/4. Negatif 2 kurang dari tadi di sini. X lebih dari min 1 berarti ke sana. Nah, yang ini X lebih dari 1/4. Oke, berarti adalah ini juga boleh. Yang itu negatif 1 ke kanan, 1/4 ke kanan, berarti ambil yang mana, nak? Paling Satu kanan. kanan. Iya, 1/4. Paling kanan ya. Berarti ini syarat numerus yang harus dipenuhi adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 1/4. Oke, sekarang cari solusinya. Solusinya ini. Ini diambil sama dengan ini. Fx sama dengan kan Gx. Berarti X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 8X min 2. Wah, terus dipindah ruas. Jadi X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Terus difaktorkan akhirnya ketemu 1 dan 4. Terus, loh ini kok HP-nya ngantuk ini, Ibu. Oke, X-nya 1 atau X-nya 4. Terus dicek di ini solusinya, di batasnya. Batasnya tadi adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 1/4. 1 itu apakah lebih dari 1/4? Benar atau salah? Iya. Benar ya, berarti memenuhi. 4 apakah lebih dari 1/4? Lebih dari. Lebih dari. Nah, maka HP-nya dia 1 dan 4. Ya, HP-nya 1 dan 4 ya, itu keliru di PPT. Oke, HP-nya 1 dan 4, bukan batasnya yang ditulis, tapi hasilnya ini solusinya. Sampai sini paham, nak? Apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Paham? Halo, kok diam aja? Paham, Bu. Ada enggak pertanyaan? Misalkan gini, Bu, itu kan kalau menurut batas X kurang dari negatif 2, itu kan salah, Bu. 1 kan harusnya lebih dari negatif 2, Bu. 4 kan harusnya lebih dari negatif 2, Bu. Kan salah, Bu, kalau pakai batas itu. Enggak ada yang tanya kayak gitu? Iya itu. Ya itu. Oke. Nah, di sini itu atau, nak. Oke, di sini tuh atau, bukan dan ya. Nah, di sini tuh atau, kata hubungnya itu atau. Kalau atau, salah satu dipenuhi itu sudah benar, nak. Jadi kalau salah satunya ini benar, ya berarti benar. Meskipun ininya salah ya, yang pakai batas ini dia salah, tapi tetap benar gitu. Tapi kalau dan, kayak gini tadi, dan, berarti dua-duanya itu harus dipenuhi. Kalau di situ Fx dan Gx positif, ya berarti keduanya harus positif. Nggak boleh salah satu positif. Gitu. Di matematika seperti itu. Kalau atau salah satu saja sudah benar, berarti ya benar semua. Gitu. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Lanjut nih. Nomor 4. Persamaan logaritma bentuk Hx. Nah, di sini bilangan pokoknya itu juga berupa fungsi Hx. Nah, ruas kanan juga Hx. Jadi berupa fungsi yang sama. Bilangan pokoknya itu berupa fungsi yang sama. Nih. Nah,
Terus yang ruas kiri hx log fx. Oke, fx itu juga fungsi. Jadi ini berupa fungsi yang berbeda dengan bilangan pokoknya, fungsi bilangan pokok. Di ruas kanan itu gx, log gx. Nah, dia juga berupa fungsi yang berbeda juga dengan ruas kiri maupun bilangan pokoknya. Nah, solusinya gimana? Solusinya ini nak, fx sama dengan kan gx. Nah, sama kayak tadi, cuman ini fx dan gx-nya harus positif sama kayak tadi. Dan ada tambahan ini, hx harus lebih dari 0 atau hx tidak boleh sama dengan 1. Oke? Sama kan? Sama kayak ini, no kan? Sama. Jadi ambil fx dan gx-nya. Yang nomor 3 ya, nih. Ambil fx dan gx-nya dengan syarat fx dan gx-nya positif. Nah, tapi kan di sini a-nya itu konstanta dan sama. Kalau di sini dia berupa fungsi yang sama. Cuma ketambahan ini tok. Jadi syaratnya ada 3, fx dan gx positif, hx-nya juga harus positif atau lebih dari 0, dan tidak boleh 1. Sampai sini paham? Perbedaannya apa? Bentuk 4 dan bentuk 3, dan bentuk lainnya. Paham ya? Iya. Oke, sip. Oke, contoh di situ. Contoh x plus 1 log 3x min 1 sama dengan x plus 1 log x plus 5. Nah, di sini bilangan pokoknya berupa fungsi x plus 1. Ruas kanan juga sama, x plus 1. Oke, sekarang dilihat numerusnya. Numerus ruas kiri dia berupa fungsi x, 3x min 1. Ruas kanan dia berupa x plus 5, berupa fungsi x yang berbeda dengan ruas kiri maupun dengan fungsi bilangan pokoknya. Oke, maka caranya gimana? Bisa kayak gini, nak. Kalian bisa pakai ini langsung ke solusinya atau bisa kayak seperti biasanya, cari syarat numerusnya ini dulu, ya. Gitu, boleh. Terus, ini. Ambil fx dan gx-nya. Fx-nya adalah 3x min 1 sama dengan x plus 5. Pindah-pindah ruas ketemu x sama dengan 3. Nah, itu baru dimasukkan ke syaratnya. Gitu tuh boleh. Boleh cari syarat numerus dulu, terus disesuaikan itu boleh. Ya. Terus ini. Untuk X sama dengan 3, maka dimasukkan ke syaratnya ini, nak. Fx dan Gx dan Hx-nya itu harus positif. Oke, Fx dan Gx. Fx-nya adalah 3x min 1. Berarti karena ketemu X-nya 3, maka F3 itu sama dengan apa, nak? Sama dengan apa, nak? Halo? 3 kali F3. 3 min 1. 3 kali 3 min 1. Berapa ini, nak? Halo? 8. Iya, 8. Ya. Itu. Fx-nya ketemu positif. Benar. Oke, sekarang ke Gx-nya nih. Dan ini ingat kata hubungnya itu dan ya. Nah, dan. Jadi kalau salah satu salah tidak memenuhi, ya wes berarti solusinya salah. Gx berarti G3. G3 dimasukkan. Ayo, G3 dimasukkan kemana, nak? Halo? 3 plus 5. 3 plus 5. Oke, 3 plus 5 berapa, nak? 8. 8 dia apa? Positif ya. Berarti benar memenuhi. Sekarang HX juga, nak. Berarti H3. H3 berapa, nak? 3 tambah 1. Iya, 3 plus 1. Berapa 3 plus 1? 4. Iya, 4. Nah, 4 juga positif ya, memenuhi. Tapi ada lagi, HX juga tidak sama dengan 1. HX-nya tadi ketemu berapa, nak? 4, ya toh? 4 sih bukan 1, ya toh? Berarti benar. Maka solusinya adalah 3. Sampai sini paham? Ada yang tanya? Enggak. Ayo. Tanya.
Barangkali. Tidak. Oh, enggak. Tak kasih contoh pertanyaan ya. Ini Bu itu bikin pertanyaan sendiri, jawab-jawab sendiri. Ini contohnya. Contoh pertanyaan. Bu, kok itu langsung masukkan ke fx dan gx-nya? Kok nggak cari syarat numerusnya dulu gitu. Terus enaknya pakai apa Bu? Langsung masukkan ke fx, gx-nya atau cari syarat numerusnya dulu? Kayak gitu. Contoh pertanyaan kayak gitu. Kalian penasaran nggak? Iya, Bu. Oke. Contoh kayak gitu tuh. Gimana? Oke, nih. Tak kasih tahu perbedaannya. Hapus ya. Kalau kalian langsung cari syarat numerusnya dulu, kayak kemarin, ya toh kemarin-kemarin, itu boleh nak. Jadi 3x min 1, kalau cari syarat numerus berarti kan 3x min 1 harus lebih dari 0 ya. Terus 3x lebih dari 1. Nah, x lebih dari 1 per 3. Gini. Jadi berupa batas. X-nya harus lebih dari 1 per 3. Ini juga x plus 5 harus lebih dari 0. Berarti x-nya lebih dari min 5. Ini juga ada harus hx. Hx-nya ini. X plus 1 harus lebih dari 0. Berarti x-nya harus lebih dari min 1. Nah, berarti ada 3. Nah, gitu. Pakai batas itu berarti kita harus bikin, karena ada 3, berarti min 5, ini min 1, ini 1 per 3. Min 5 lebih dari min 5, terus ini min 1 kurang dari berarti ke sana. Terus ini 1 per 3 lebih dari berarti ke sana. Oke, berarti yang paling kanan ambil ini, paling kiri ambil yang itu. Nah, itu kan. Boleh kalian pakai itu, nak. Nah, kalau pakai batas, kan kalian ribet ya, sih? Ya, apa enggak? Pakai Iya. batas kayak gini. Nah, oke, kalau kalian ribet, berarti kan kalian bisa langsung ini, cari solusinya dulu ketemu 3, terus masukkan ke fx, gx, hx kayak tadi. Terus kalau positif berarti benar, kalau tidak hx-nya tidak sama dengan 1 itu benar. Oke, gitu toh ya. Itu mudah ketika ini fx-nya itu mengini tok rek, enggak ada x kuadratnya, enggak ada pangkat-pangkatnya. Itu mudah kalian memang pakai gini langsung. Langsung cari solusinya terus masukkan ke fx, gx, dan hx. Tapi kalau berupa kayak gini tadi, nah ini tadi nih. Oke, ini tadi kan solusinya ini ya. Kalau misalkan kalian nggak cari syarat numerusnya dulu nih, solusinya kan ada 1 dan 4. Kalau x kuadrat kayak gini, pasti solusinya nggak pasti sih. Kadang ya solusinya ada 2 cuman sama. Tapi kebanyakan itu berbeda kayak ini 1 dan 4 kayak gitu. Nah, itu cara ngeceknya. Kalian harus satu-satu. Jadi X1 dimasukkan ke fx dan gx gitu. Dan keduanya harus positif. Itu, nak. Terus lagi X-nya 4. Ambil lagi X4, masukkan ke fx dan gx. Dan syaratnya harus positif. Kedua-duanya harus positif. Kalau salah satu dia tidak positif, maka salah. Kayak gitu. Jadi ada banyak nanti. Ada 4. Memasukkannya itu ada 4 gitu. Jadi kadang memang lebih enak yang langsung cari solusi terus cek ke syaratnya, atau cari syaratnya dulu baru nanti solusinya disesuaikan dengan batasnya itu. Jadi gitu. Paham nggak, nak? Halo? Paham nggak? Lumayan, Bu. Gitu ya. Jadi kalau kalian gini tuh harus langsung dipraktekkan sebenarnya. Jadi biar kalian lebih paham lagi gitu. Jadi boleh kalian cari syarat numerusnya dulu, terus baru cari solusi, atau cari solusinya dulu, baru ngecek ke syaratnya. Gitu ya, nak. Oke, lanjut. Bentuk kelima, ketutupan. Bentuk kelima, ini.
Persamaan logaritma berbentuk A log X kuadrat ditambah B A log X ditambah C sama dengan 0. Bentar, ini kita selesai jam berapa, nak? 7:05, Bu. Nah, 7:05. Oke. Sama logaritma ini, A log X kuadrat ditambah B A log X ditambah C sama dengan 0. Jika ketemu kayak gitu, gimana, nak? Pakai pemisalan ini. Jadi, dimisalkan yaitu A log X. Langsung saja, biar tidak bingung. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada 3 log kuadrat X atau 3 log X kuadrat itu sama saja. Ya, jangan bingung. 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X dikurangi 6 sama dengan 0. Oke. Di sini ada 3 log X kuadrat dan ada 3 log X. Maka yang dimisalkan yang paling sederhana. Yang mana, nak? 3 log X. Iya, 3 log X, betul. Maka Y dimisalkan 3 log X ini. Maka persamaannya menjadi ini karena 3 log X kuadrat. Berarti jadi Y kuadrat. Ini. Dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 0. Paham ini? Paham. Paham ya? Oke. Setelah itu, karena ada Y kuadrat dan Y, maka difaktorkan seperti biasa. Ketemu Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan 3. Ingat, jangan berhenti sampai situ karena itu masih bentuk dalam bentuk Y, sedangkan soalnya dalam bentuk X. Oke, berarti dikembalikan lagi ke pemisalan ini, nak. Tadi kan memisalkan Y sama dengan 3 log X dan ketemu Y-nya sama dengan negatif 2. Maka ambil salah satu dulu, Y sama dengan negatif 2. Untuk Y sama dengan negatif 2 diperoleh, nah Y-nya tadi adalah 3 log X, maka 3 log X sama dengan negatif 2. Nah ingat kemarin, kalau ruas kiri di sini 3 log. Maka ini juga harus diubah jadi 3 log. 3 log berapa? Ya 3 log 3 pangkat negatif 2. Wah, ini supaya negatif 2-nya turun ke depan, ya toh? Kayak kemarin, berarti negatif 2 kali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Nah kan, sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 bisa diubah jadi 3 log 3 pangkat negatif 2. Wah, paham ya ini? Kemarin kan udah bisa. Ya. Ya. Nah, 3 log 3 pangkat negatif 2. Berarti X-nya, kan kita cari X. X itu adalah ini, belakangnya log. Nah, berarti kan ini, X-nya ini, belakangnya log. Nah, belakangnya log berapa? 3 pangkat negatif 2. Wah, 3 pangkat negatif 2 berapa? 1/9. Nah, 1/3 pangkat 2. Wah, berarti 1/9. Paham? Ada pertanyaan? Hayo, ada nggak? Oke, itu baru Y sama dengan negatif 2. Sekarang Y sama dengan 3, itu juga dicek. Jadi kembalikan lagi 3 log X sama dengan 3, maka 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, X-nya berarti kan 3 log pangkat, X-nya berarti kan 3 pangkat 3, berarti sama dengan 27. Oke, ini nggak ada syarat atau batasnya lagi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1/9 dan 27. Oke, gimana, nak? Paham? Bu mau tanya. Iya, tanya, silakan. 3-nya tuh dari mana yang 3 log 3 itu loh? 3 log 3 itu dari mana? Oke, ini, nak. Karena di ruas kiri itu 3 log, ya kan, nak? Berarti ruas kanan itu juga dijadikan 3 log. Kayak kemarin. Oke. Tuh. Karena ruas kiri ini 3 log, jadi harus disamakan. Ruas kanan juga 3 log. 3 log berapa yang hasilnya negatif 2? Nah, berarti kan tinggal gini aja. 3 log 3 supaya dapatnya 1, ya kan? 3 log 3 kan 1, nak.
3 log 3. Nah, ini negatif 2 itu taruh di depan. Nah, gini, dari sini. Negatif 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu kan 1. Ya. Negatif 2 dikali 1 kan berarti tetap negatif 2. Ya kan, Nak? Iya, Bu. Nah, jadi ini karena kemarin kalau di depannya ada angka berarti taruh ke belakang jadi pangkat. Nah, berarti negatif 2 itu bisa diubah jadi 3 log 3 pangkat negatif 2. Wah, gitu. Safira, paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi terus diambil X-nya. Nah, X-nya itu adalah belakang log. Nah, berarti belakang log siapa? Yaitu 3 pangkat negatif 2. Wah, 3 pangkat negatif 2 itu adalah 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Gitu, paham? Lainnya? Ada pertanyaan lagi? Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Enggak, Bu. Enggak, oke. Silakan dipelajari lagi nanti. Ini Ibu stop record.